Ya, sama-sama. Oke, saudara-saudara, kita akan segera memulai. Silakan kembali ke kursi masing-masing. Please return to your seats. We are going to start. Marilah kita membuka Injil Yohanes. Please turn your Bible to the Gospel of John. Aku nggak kelihatan. Nggak. Kita membuka Injil Yohanes pasal 1. Chapter 1, dan kita membaca satu ayat saja, yaitu ayat kedua, and we are going to read only one verse, verse 2. 1, 2, 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah datang kepadamu, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami memohon, berilah kepada kami pengertian supaya kami memahami firman-Mu. Lord, we have come to you, we have read your word, now we pray. Please open up our understanding that we may know what you are trying to say to us today. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Sebelum saya mulai, saya ingin minta maaf, saya keliru menggunakan kata minggu lalu. Seharusnya bukan kata gnosko, kata logos. Firman bahasa aslinya adalah logos. I want to make a correction. Last week I said the word here came from the word gnosko. It was wrong. It was supposed to be logos. Saya sudah catat logos. Waktu saya tulis di sini yang keluar gnosko. Itulah karena sudah berusia 65 tahun. Kalau umur 85 semuanya salah. Oke. Bagi orang Yunani, page 3, halaman 3. Bagi orang Yunani, perkataan atau logos adalah wujud pengetahuan atau nalar, gnosko. Jadi perkataan atau pengetahuan adalah sesuatu yang tidak personal. Tambahkan kata tidak. So for the Greeks, word or logos is the manifestation of knowledge or reason. So word or knowledge is something that is not personal. Ya. Sedang bagi orang Yahudi, perkataan yang diterjemahkan firman atau logos di sini bukan saja adalah kata yang keluar dari mulut, tapi juga wujud atau bukti kehadiran atau keberadaan. While for the Jews, word, which is translated logos here, is not only word that come out of somebody's mouth, but it's also the manifestation of somebody's presence or somebody's being. Saudara, kita masih ingat ya, penciptaan diawali selalu dengan Allah berfirman. Ya, we all remember that every time God created something, it says God said. God said. Tuhan berfirman. Nah, jadi saudara, firman itu mewakili keberadaan. Ya,
sesuatu yang hidup ya. So now we know for the Jews, word represent more than just knowledge or reason, which is impersonal. Word represents being, somebody. Dengan kata lain, firman atau perkataan adalah sesuatu yang personal, wujud dari sesuatu yang hidup. Tambahkan kata personal. In other words, word is something that is personal. It's the manifestation of something that is alive or someone that is alive. Di sini dapat kita lihat bahwa Yohanes memulai dengan kesamaan, tambahkan kata kesamaan. Ia meminjam pemikiran dan keyakinan orang Yunani akan keberadaan pengetahuan atau nalar yang mengatur alam semesta. So we can see here what John did. John began by taking something that is similar, a similarity. Yeah, he borrowed the thinking or the belief of the Greeks. They believe in the knowledge or reasons that govern this whole universe. Dari situ ia lalu memperkenalkan konsep keberadaan Allah kepada mereka. Firman itu bersama Allah, tambahkan kata bersama. Sudah. Okay. So from there he then introduces a new concept about God to them. That word, that reason, that logos is with God. Saudara-saudara, dengan kata lain, walau terkait dan menyatu, firman dan Allah terpisah. Tambahkan kata terpisah. Simply put, even though word and God, both are so intertwined and so one, they are separate. Word and God are separate. Di ayat 14 barulah ia memperkenalkan bahwa firman itu adalah Yesus Putra Allah. In verse 14, John then interjects this other concept, this newer concept, that word is actually Jesus, the Son of God. Okay. Ada satu lagi kebenaran yang diperkenalkannya, yaitu firman itu adalah Allah. Another truth that he introduces is that word is actually God. In the beginning, the word is with God. Another concept now. That word is God. Mohon diperhatikan bahwa ia tidak mengatakan bahwa firman itu adalah sesama Allah. Tambahkan kata sesama. Please note that he's not saying that word is another God. Tidak. Ia mengatakan bahwa firman itu adalah, tambahkan kata adalah Allah. No, he's saying that the word is God. Jadi meski firman dan Allah terpisah, namun keduanya adalah satu. So, even the word and God are separate, but both are one. Firman yang diungkapkan oleh Yohanes di ayat 14 sebagai Yesus Putra Allah yang menjadi manusia adalah Allah. So the word that is explained by John in verse 14, that the word is actually Jesus, the Son of God, who became a man. That word is in fact God. Ia bersama Allah. Tambahkan kata bersama. He's with God, which means he is separate from God. Ya, dia terpisah dari Allah, tetapi ia adalah Allah. Tambahkan kata adalah. But he is God.
Nah, ini menandakan bahwa Ia, Firman atau Yesus, dan Allah adalah satu. And that indicates that He, the Word, or Jesus, and God are one. Oke, mari kita berhenti sejenak dan memetik beberapa pelajaran. So let's now pause and glean several lessons. Pertama, kita belajar bahwa satu, tambahkan kata satu, dan sama adalah dua hal yang berbeda, tambahkan kata berbeda. Ya, kita belajar bahwa satu dan sama adalah dua hal yang berbeda. Firman yang adalah Yesus adalah satu, tambahkan kata satu, dengan Allah Bapa. Namun keduanya tidak sama. So the Word, who is Jesus, is one with God the Father, but they are not the same. Pada umumnya kita beranggapan bahwa bila dua hal adalah satu, maka keduanya adalah sama. Tambahkan kata sama. Yeah. We usually think that if two entities or two things are one, then both are the same. Tapi tidak, saudara. Coba kita lihat firman Tuhan supaya kita lebih mengerti ya. So let's look at this verse from Genesis chapter 2 verse 24 about marriage. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. The Bible says, therefore, man will leave his mother and his father and become one with his wife, that the two shall become one flesh. Dua menjadi satu. Dua daging menjadi satu daging, namun sebagaimana kita tahu keduanya tidak sama. So you see, two become one, two flesh become one flesh, but as we all know, both are not the same. Suami istri dua pribadi yang berbeda. A husband and a wife are two persons. Two distinct persons, but they become one. Contoh lain lagi, another example. Dua unsur, hidrogen dan oksigen, bukannya gen, menjadi satu, yaitu air. Namun keduanya tidak sama. Another example is two elements, hydrogen and oxygen, become one, H2O. Become what? Water, but they are not the same. Hydrogen is hydrogen, oxygen is oxygen. Allah Bapa dan Allah Putra keduanya satu, tapi keduanya terpisah dan berbeda. Tambahkan kata terpisah dan berbeda. Saudara, di sini kita memahami sedikit lebih baik lagi tentang konsep Allah Trinitas ya. So through this we can gain a bit more understanding about the concept of God the Trinity. Saudara-saudara, ada orang yang nggak ngerti kemudian berkata bahwa orang Kristen percaya pada beberapa Tuhan atau Allah. There are those who believe that or wrongly believe that we Christians believe in more than just one God. In fact, they say you believe in three gods. Tidak. Satu. Tapi di dalam satu ada tiga pribadi yang distinct, yang berbeda. We believe only in one God, but in this one God there are three persons who are distinct, who are separate. Ya. Maka saudara-saudara, Yohanes perlu menekankan firman itu bersama Allah, meaning kalau bersama dua bukannya satu.
Yeah, that's what John says here. The word is with God, because the word with means what? They are two, not just one. Tapi setelah itu dia berkata, firman itu adalah Allah. Then after that he says, but the word is God. Ya, jadi dua kemudian menjadi satu. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik, sebagaimana dapat kita lihat, Yohanes tidak membuang, tambahkan kata membuang, pemikiran orang Yunani tentang keberadaan nalar atau pengetahuan yang mengatur alam semesta. As we can see, John does not throw away the Greek concept about reason, knowledge, gnosko, that govern this whole universe. Tidak. Ia justru mengakui kebenaran ini bahwa alam semesta diatur oleh pengetahuan atau nalar. In fact, he acknowledges the truth of this thinking, that this whole universe is governed by knowledge or reason, or we can call him intelligence. Saudara, untuk bisa mengatur alam semesta ini diperlukan intelligence, ya kan? Saudara, kita tahu bahwa benda-benda di angkasa itu berputar-putar. Kita tahu dalam sistem kita ini, the Milky Way, bahwa semuanya mengelilingi matahari. Ya, saudara-saudara, tapi tidak ada tuh yang kemana-mana sehingga tabrak-tabrakan bumi dan bulan. Tidak larinya salah kemudian menabrak ke matahari. Tidak. But we don't see the moon striking the sun or the earth striking the moon. No. Jadi ada yang mengatur, saudara. Kita sekarang mengerti adanya program-program komputer yang mengatur segalanya. Karena kita tahu ternyata tuh ada yang mengatur programnya. Nah, saudara, angkasa ini bagaimana mengaturnya jauh lebih kompleks daripada mengatur program komputer. Now we know that it requires a much bigger intelligence to govern this universe. Much more complicated than problems that can be solved by computer programs. Jadi kalau kita katakan benda yang ada di dalam komputer kita itu tuh artificial intelligence, Allah yang mengatur alam semesta ini bukan hanya tidak artificial, bukan saja original, bukan saja real, tapi super big, huge, sharp intelligence. Jadi benar, saudara, yang dikatakan oleh atau dipercayai oleh orang-orang Yunani itu, maka Yohanes mengambilnya, mengakui bahwa memang ini mesti diatur oleh pengetahuan, nalar, atau kecerdasan yang super tinggi. Sambung. Ia hanya menambahkannya dengan pemikiran yang baru, yaitu keberadaan Allah sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya. He does not throw that thinking away about intelligence that governs this whole universe. He only adds, interjects another concept to it about God. God is the one who actually governs this whole universe. Dengan kata lain, ia melengkapi, tambahkan kata melengkapi pemahaman mereka. Simply put, what he does is he complements their thinking, their understanding. Nah, ini pelajaran buat kita. So it's the lesson for us. Kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Jadi berusahalah untuk melihat dan mengakui, tambahkan kata mengakui, kebenaran yang dipeluk mereka.
mengakui kebenaran. Ya, we live in a pluralistic society. So we need to see and acknowledge truths or beliefs that are held by other people if they are actually true. Jadi saudara, tidak semua yang orang lain yakini atau ajarkan salah, tidak. It's not everything that other people believe or teach are wrong, tidak saudara-saudara. Misalnya ada agama lain yang memang percaya bahwa Allah itu kudus sekali. Begitu kudusnya sehingga kita datang menghadapnya harus membersihkan tubuh kita. Apakah konsep itu salah? Benar sekali. Allah itu kudus. Justru kita ini yang mesti belajar lebih banyak tentang kekudusan Allah, sehingga kita tidak sembarangan memperlakukan Allah. Kita harus akui ini kelemahan kita, kesalahan kita. So you see, there are those who believe God is holy, so holy that when we come and worship Him, we must wash our bodies. We need to learn from them, because they do have that correct concept. God is holy. So when we come to Him, we must come in holiness. Nah saudara, misalnya tentang ini, kita terima itu, tapi nanti saudara, kita bisa tambahkan kepada pengajaran itu. So we accept that teaching, but like John here, we can add, we can interject, we can complement. Yaitu apa? Meskipun Allah itu kudus, suci, tapi Dia bersedia menerima kita yang kotor dan berdosa. Even though He is holy, but He is willing to accept us who are sinful. Karena apa? Dia sudah mati, darahnya sudah menghapus semua kekotoran dosa kita. Because He already became a man and He died for us, that His blood now can wash our sins. Jadi sewaktu kita datang kepadanya, darah Yesus sudah menyucikan kita sehingga kita diterima olehnya. See? When we come to Him, because He died already for us, His blood have been poured and washed our sins away, we now can come to Him. And the Bible says, with boldness to the throne of grace. Bukan karena kita ini kebagusan, benar, tidak. Tapi kita sudah dibaguskan, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Not because we are so good that we can come and see Him at the throne of grace. No, but we have been made good. We have been made holy by the blood of Jesus. Jadi saudara, ini yang dilakukan oleh Yohanes. Dia tidak membuang konsep orang, apalagi kalau itu benar. Dia terima, namun kemudian nanti dia tambahkan. Ya. Sambung. Jangan sampai kita lebih menekankan pada perbedaan daripada persamaan. Do not put the emphasis on the differences instead of the similarities. Apalagi belum apa-apa kita sudah langsung menyerang pemahaman yang salah. Yeah, do not attack people for the wrong concept that they hold on to. No, focus on the similarities, because yes, we have a lot of similarities. Later on, we can talk about the differences. Mungkin saya pernah cerita kepada saudara, saya pernah duduk di sebelah orang, saya nggak akan sebut apa ya kepercayaannya, tapi dia berkata kepada saya, dia itu sebelumnya adalah pengusaha, akhirnya dia meninggalkan semua itu
dan dia menjadi seorang rohaniwan di dalam agamanya. He was talking to me and he shared with me that he was actually a businessman. But then at his later age, he left behind all his business and he became a clergy in his religion. Nah saudara, saya masih ingat sekali, dia berkata begini kepada saya. Dia berkata, di dalam agama saya, kami ini memang tidak menyinggung-nyinggung tentang Allah. He said, in our belief, in our religion, we don't talk about God. Saya bilang, kenapa? Karena begitu banyak orang itu tuh begitu bicara tentang Tuhan, akhirnya ribut kanan kiri. Because he said, you see, there are many people, the moment they believe or they talk about God, they fight against one another. Betul nggak? Betul. Betul. Saudara, peperangan di dunia ini bukan hanya peperangan gara-gara teritori, dirampas. Bukan saja karena hasil bumi mau diambilin. Bukan hanya itu. Sebagian peperangan disebabkan oleh karena agama atau Tuhan. Ya, we all know people go to war not only because somebody takes somebody's territory or somebody wants to get the natural resources from another country. It's not only that. Sometimes people fight because of religions. Ya, jadi waktu dia ngomong begitu, saya setuju. Saya berkata iya. Ya. Nah, tapi saudara, saya tidak ingat apakah saya tambahkan apa yang saya pikirkan sekarang saat itu. Tapi ini yang bisa kita tambahkan kepada dia. I don't remember whether I said this to him or not at the time, but this is what we could add to his understanding. Bahwa yang diajarkan oleh Yesus adalah kasihilah musuhmu. Bukan hanya kita harus hidup damai. Itu udah bagus, luar biasa bisa hidup damai. Tapi Yesus meminta kita melakukan sesuatu di atas dari hidup damai, yaitu mengasihi. Enggak berantem belum tentu mengasihi. Ngerti? If we were to talk to him, I don't remember whether or not I said this to him then, but this is what we could add to his understanding, that what Jesus our Lord teaches us is not only that we have to live in peace with one another, but we must love one another. In fact, we are called to love even our enemies. Because remember, we could live in peace, but it doesn't mean we live in love. Banyak orang hidup damai, nggak berantem tetangga sama tetangga, tapi nggak mengasihi. Ya. So, this is what John is teaching us. This is how we build bridges with one another, without compromising or sacrificing the truth of our Bible. Sambung lagi. Mohon diperhatikan, Yohanes tidak menyebut-nyebut nama dewa-dewa mereka seperti Zeus lah, Artemis lah, atau Hermes lah. Tidak. Remember here, please note, John does not even mention the names of their gods. Zeus, Artemis, Hermes. Ini bukannya nama tas, saudara, ya, nama dewa. Fitri langsung ketawa, Fitri. Nah, saudara, orang baru dapat menerima kebenaran yang kita sampaikan bila mereka melihat kasih yang kita bagikan. Tambahkan kata kasih. People can only see and accept the truth that we are trying to deliver to them if they first see our love. Our love. Okay.
Pelajaran yang ketiga, the third lesson. Allah dan firman, yakni Allah Putra, adalah Allah yang personal. Tambahkan kata personal. Yang terlibat di dalam kehidupan manusia yang diciptakannya. Thirdly, God and the Word, which is God the Son, are personal God. He's involved in the lives of mankind that He created. Allah bukan saja mencipta, Dia pun memelihara. Not only did He create, He also takes care of. Ya, kita mungkin pernah bicara dengan orang-orang di masa modern ini yang berkata, oh ya saya percaya adanya Tuhan, tapi udah stop di situ. Allah tidak campur, tidak terlibat di dalam kehidupan manusia. They believe, oh yes, there's God. Oh yes, God created this whole thing. But that's it. He's out there, I'm down here. He doesn't get involved in my life, and I don't want him to get involved in my life either. Yeah, people now call this kind of belief agnosticism. Saudara-saudara, tidak. Allah mencipta, Allah memelihara. Orang yang berkata Allah mencipta udah begitu, udah biarin aja, against nature. Orang tua nggak ada tuh yang melahirkan anak dan berkata lu hidup sendirilah dari umur 0. Nggak ada. Semua orang tua begitu melahirkan akan pasti memeluk anaknya, memberi makan anaknya, memandikan anaknya, memelihara anaknya. That's human nature. Kalau itu human nature, udah pasti itu adalah God's nature. Melalui Yesus putra tunggalnya, Ia bahkan berkorban dan mati buat kita. Through Jesus, His one and only Son, He was willing to sacrifice and die for us. Begitu personalnya Allah dan Yesus dengan kita sehingga Ia pun melalui Roh-Nya yang kudus rela dan ingin hidup bersama, tambahkan kata bersama kita dan menjadi satu, tambahkan kata satu dengan kita. It is so personal, yeah, the relationship between God and Jesus and us, that through His Holy Spirit, He is willing, He wants to live with us, and in fact, to become one with us. Sangat-sangat personal. Tidak ada yang lebih personal dari dua menjadi satu. You see, there is nothing more intimate, there is nothing more personal than to become one. Makanya hubungan suami istri hubungan yang paling intim. That's why we say that relationship between a husband and a wife is the most intimate relationship. Tuhan bukan saja di sana, Tuhan mau di sini, di dalam kita. Jadi ini yang kita bisa katakan kepada saudara-saudara kita yang berbeda, bahwa Allah yang di sana, yang kudus, yang agung, yang mulia, Allah yang rela turun, mau hidup bersama dan di dalam kita, karena sebegitu besar kasihnya kepada kita. Ya. God who is out there, holy God, ya, is willing and wants to come down and live with us and in us. Stop dulu, ada yang mau bertanya atau memberikan komentar?